istrinya terkejut melahirkan. Saat melahirkan itulah dia ya wis piye wae engko nek bapakne dipateni anakku ya dipateni. Anaknya itu dikelekke kali terus temangsang. Makanya anak itu akhirnya diambil sama salah seorang ya tentu saja perjulitnya atau siapa. Makanya dinamakan Aryo Penangsang. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu. Saya dengar Romo barusan tindakan ke Jawa Timur nih Romo, dan Romo cerita kalau nggak salah satunya ke Jipang Panolan ya Romo. Di mana itu Romo? Saya belum familiar dengan Jipang Panolan. Atau itu nama kerajaan zaman dulu? Apakah sekarang masih ada nopo Dosmi? Ya, saya sebetulnya bukan berkewajiban ya. Saya ingin supaya Pangreh Gaib Nuswantara itu menyatu dalam mempersiapkan pemilu yang akan datang. Sehingga saya mengunjungi ke semua orang yang sebetulnya berhak dan mungkin punya wahyu untuk berkuasa di tanah Jawa atau Nusantara pada umumnya. Saya sendiri sebetulnya kan trah dari Panembahan Senopati yang dulu maaf aja yang menyempurnakan Aryo Penangsang yang punya kerajaan di Jipang Panolan. Waktu saya mau berangkat ke sana, saya sendiri juga diterima atau enggak. Saya terus terang aja diterima atau enggak saya kalau berkunjung ke sana. Karena saya termasuk orangnya Sutowijoyo yang maaf aja akhirnya membuat beliau meninggal. Tapi dalam arti saya berkeinginan adalah kebaikan. Kalau memang ada suatu perbedaan pendirian waktu itu, ya sudah waktunya sekarang semua harus mendapat kedamaian. Jadi seperti membangun Nusantara setelah dengan energi Gunung Merapi, sekarang membawa keselamatan. Saya ke sana dengan niat ya menyerahkan diri, berniat baik untuk membawa keselamatan antara Mataram dan Jipang Panolan. Jipang Panolan terletak di Cepu, kerajaannya itu di pinggir sungai. Saya juga baru ke situ ya, menurut pakai Google, nurut terus, tapi sampailah di situ di bekas kerajaan Jipang Panolan. Dan sekarang di situ ada petilasan yang dipercaya adalah makamnya Sinuwun Aryo Penangsang, Adipati Aryo Penangsang, dan depannya adalah makam Patih Mentaun. Juga ada saudaranya di kiri kanannya di situ. Setelah saya sampai di situ, kok cahaya yang membawa saya, gambaran itu cukup cerah. Jadi semuanya cerah, gambaran cerah. Saya masuk di situ, ngesti sebentar, disambut dengan angin yang luar biasa, berputar luar biasa dengan suhu yang sejuk. Jadi saya sudah merasa bahwa ini diterima. Apa yang saya sampaikan di situ setelah saya bisa bertemu dengan beliaunya, saya tidak sampaikan di sini karena itu rahasia yang harus saya pegang. Tapi dalam artian bahwasanya beliaunya menerima saya, dan akhirnya saya sampaikan juga kalau menerima saya apa buktinya gitu. Ya wes, kamu foto aja di alun-alun, nanti di belakangmu akan ada cahaya. Kamu foto aja dari depan sini, nanti di belakangmu akan ada cahaya. Nah, saya ke situ kenapa kok saya ke Jipang Panolan? Karena sebetulnya Aryo Penangsang itu adalah orang yang mempunyai hak untuk menjadi sultan setelah Sultan di Demak. Dia punya hak, dia mempunyai trah keturunan yang memang punya hak. Jadi kalau misalnya
Joko Tingkir punya hak juga. Tetapi dalam hubungannya dengan Demak, Joko Tingkir adalah anak menantu. Jadi kalau dia menjadi sultan, ya kalau misalnya Arya Penangsang itu melawan, itu karena dia menuntut haknya. Sehingga saya berpikiran bahwa Arya Penangsang ini termasuk orang yang sebetulnya punya wahyu. Nah, wahyu itu tentu saja sampai sekarang disimpan ya. Nah, saya datang ke Majapahit, ke Jipang Panolan, saya juga kalau berkenan wahyu itu tolong dilepaskan untuk diberikan kepada siapa calon presiden besok yang berhak untuk memimpin Indonesia, sehingga beliau mempunyai hak wahyu yang penuh dan sempurna. Maaf Romo, tadi disinggung foto di depan alun-alun, itu fotonya wonten Romo? Ada nanti mungkin. Boleh kapan-kapan. Iya, nanti saya sampaikan, saya kirim di situ ada fotonya alun-alun. Alun-alun itu sebetulnya baru dibangun, tapi alun-alun dulunya cuma tanah lapang ya. Sekarang dibangun, ada gapurannya, ada bagus gitu. Dan waktu foto ada cahayanya benar Romo? Ada cahaya yang melengkung, yang memang kalau yang secara mata biasa cuma ada cahaya melengkung dari bawah begitu, tapi sebetulnya kalau punya pengamatan khusus ada cahaya khusus. Iya, Romo, kalau yang saya dengar perselisihan antara Joko Tingkir dengan Arya Penangsang itu tidak semata-mata persoalan siapa yang lebih berhak gitu nggih Romo. Tapi juga ada persaingan antara Sunan Kudus dan Sunan Sinten nggih Romo niku. Terus mboten niku. Ya sebetulnya kalau persaingan enggak, karena sebetulnya Joko Tingkir itu juga muridnya Sunan Kudus. Arya Penangsang muridnya Sunan Kudus. Pangeran Prawoto muridnya Sunan Kudus gitu ya. Jadi itu sama-sama muridnya Sunan Kudus. Kalau soal persaingan cuma karena memang legenda yang ada gitu ya. Itu Pangeran Sidolepen itu, bapaknya Arya Penangsang itu yang membunuh kan salah seorang itu suaminya Ratu Kalinyamat, Pangeran Prawoto kalau nggak salah. Nah itu yang membunuh itu Pangeran Sidolepen. Kenapa waktu itu cerita legenda yang ada di sana, tapi yang legenda itu yang saya dengar juga baru itu. Ternyata waktu itu istrinya Pangeran Sidolepen itu sedang hamil tua. Nah, waktu Pangeran Sidolepen itu dibunuh, itu meninggalnya kan di pinggir sungai, makanya dinamakan Sidolepen itu. Nah, itulah istrinya terkejut melahirkan. Saat melahirkan itulah dia ya wis piye wae engko nek bapakne dipateni, anakku ya dipateni. Nah, anaknya itu dikelekke kali, terus temangsang. Makanya anak itu akhirnya diambil sama salah seorang ya tentu saja perjuritnya atau siapa. Makanya dinamakan Arya Penangsang. Itulah itu yang tapi legenda yang ada di situ yang saya terima begitu. Yang menurut itu sebetulnya orang yang mengaku turunannya dari masih turunannya Arya Penangsang mengatakan seperti itu. Kenapa kok namanya kok Arya Penangsang? Ternyata seperti itulah kisahnya yang ada. Dan turunannya sampai sekarang ada di Jeporo, ada di mana-mana itu ya termasuk di daerah situ juga. Tapi Jeporo juga banyak. Itu masih tetap meyakini yang berhak tetap apapun yang terjadi yang berhak adalah Arya Penangsang. Jadi kalau dari pemikiran Romo lebih karena ini ya, bahwa Arya Penangsang lebih berhak sebetulnya untuk mewariskan menjadi generasi penerus Demak dan Mojopahit gitu nggih Romo. Iya, selain Arya Penangsang ada lagi yang merasa berhak Romo. Ya sampai saat itu yang merasa berhak dia ya mungkin ada juga ya misalnya turunannya Ki Ageng Pengging, tapi Pengging yang sebetulnya si Kenangkrok itu dari situ. Sebetulnya Kenangkrok juga sebetulnya berhak juga karena memang turunan di situ. Kedua ya Ki Ageng Mangir yang ada di Jogja itu ya merasa berhak karena dia turunan lurus gitu. Ki Ageng Mangir itu turunan lurus yang tertua yang harus pegang dari anaknya Brawijaya sebanyak 100 berapa itu tertua dan turunan lurus itu Ki Ageng Mangir juga. Jadi mereka juga merasa berhak untuk menjadi raja di situ. Jadi yang dilakukan Romo adalah para
pihak yang merasa berhak menjadi penerus Majapahit itu dipersatukan gitu, dirangkul semuanya gitu nih Romo gitu. Ya saya harapkan karena mereka punya wahyu, jelas punya wahyu karena orang yang punya terah dan keturunan itu punya wahyu. Nah, wahyu itulah saya harapkan untuk bisa diberikan kepada calon pengganti Pak Jokowi ini supaya kuat dan bisa membangun Indonesia secara sempurna begitu. Jadi hal inilah yang harus kita dukung. Kenapa saya kok ke Jipang Panulan padahal ini orang Mataram. Tapi saya tetap itu karena saya ingin menyatukan wahyu-wahyu yang ada itu untuk supaya diberikan kepada calon presiden yang mendatang. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.